Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to our TOEFL class with me, Yulita Rusli Rahmawati. And this is our second and also third meeting. But before that, let's say basmalah together before we start our lesson today. Okay, well, I'd like to present all of you about our second and also third material about listening comprehension, because in the first semester and at the first meeting, we have explained about the listening comprehension itself, that is introduction of listening comprehension. And today I'd like to give you the explanation about the strategies of answering the TOEFL and what is the difference between TOEFL and also TOEFL and so on. Okay, let's start. Well, for the first slide, I'd like to explain to all of you about TOEFL and also TOEFL. So before we go to the material, I'd like to explain to all of you about what is the difference between TOEFL and also TOEFL. Jadi sebelum kita menuju ke materi yang lebih detail, saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya mengenai perbedaan TOEFL dan juga TOEFL, yang mana perbedaan ini sebetulnya sudah saya sampaikan di awal meeting, tapi saya harap Anda semuanya mengetahui apa perbedaannya sebelum kita benar-benar memahami apa isi dari kelas TOEFL kali ini. Dan agar Anda semuanya bisa membedakan apa itu TOEFL dan apa itu TOEFL, apakah mereka sama atau berbeda, kemudian penggunaannya itu berbeda ataukah sama. Saya harap Anda semuanya benar-benar memahami apa yang ada di dalam perbedaan tersebut. Okay, let's start. Now, first of all, the TOEFL, or Test of Standard English, actually it is a course aimed to improve the students' English competence in order to achieve competence standard approved by the institution, that is Yayan Surakarta, during their first year in the institution, that is the first semester that covers listening comprehension, while the second semester covers structure, reading expression, and also reading comprehension. Jadi TOEFL itu merupakan tes tes untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa semester 1 dan juga semester 2, yaitu mengenai kemampuan dalam berbahasa, terutama dalam berbahasa Inggris ya. Oke. Dan tes ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2, yang mana pada semester 1 itu meliputi pemahaman mengenai listening atau mendengarkan ya. Kemudian di dalam semester 2 itu meliputi structure, reading expression, dan juga reading comprehension. Kita tahu bahwa structure itu adalah struktur, yaitu yang berkaitan dengan tata bahasa dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada written expression, yaitu pemahaman dalam berbahasa Inggris secara tertulis. Kemudian ada reading comprehension, yaitu pemahaman mengenai bacaan ya, mengenai bacaan teks atau paragraph. Okay. And TOEFL itself is proved by certificate provided after the students complete the course. Jadi setelah Anda mengikuti TOEFL ini nanti, Anda akan mendapatkan sertifikat ya sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti kelas TOEFL atau course TOEFL ini. Kemudian dengan syarat Anda semuanya harus lulus program TOEFL. Makanya kenapa diberikan sertifikat itu sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti TOEFL dengan skor yang telah ditentukan, dengan batas minimum skor kelulusan yang telah ditentukan oleh pusat bahasa. Okay, and the language competence strength and the scoring are based on those which are in TOEFL, ya.
Jadi scoringnya atau penilaian dalam TOEFL ini nanti berdasarkan pada atau hampir sama dengan tes TOEFL ya, seperti yang pernah Anda ikuti. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah mengikuti ya kurang lebih seperti itu. Nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian ada TOEFL ya. So what is TOEFL? TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. So what is TOEFL? Well, TOEFL itself is the test which evaluates or measures English language proficiency of non-native speakers in terms of how English is read, written, heard, and spoken in real-world social and academic setting. Jadi tes TOEFL ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan atau mengevaluasi ya kemampuan berbahasa Inggris seseorang non-native speaker yang bukan pengguna bahasa Inggris asli begitu, native speaker ya, yang mana tertuang dalam ya bacaan, kemudian tulisan, kemudian pendengaran ya, ucapan ya, dan lain sebagainya, struktur dan lain sebagainya. Kemudian biasanya tes ini juga bersertifikat dan meliputi berbagai kemampuan berbahasa that contains listening, speaking, writing, and also structure, because we have 5 basic competencies in language. They are reading, listening, speaking, writing, and structure. Okay, and the listening comprehension, structure, and written expression, and also reading comprehension, itu biasanya diikutkan dalam TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. It is different with TOEFL IBT, TOEFL IBT, that is Internet-based test. Jadi di dalam TOEFL itu terdiri dari 2 jenis tes, ya. Ada TOEFL IBT atau Internet-based test yang mana Anda bisa mengikuti biasanya secara online di internet dengan menggunakan internet. Kemudian ada TOEFL ITP, Institutional Testing Program, jadi hampir sama dengan TOSE begitu ya, yang diselenggarakan oleh instansi atau institusi tertentu begitu. Ada juga tambahan seperti Computer Based Test, jadi mengerjakannya dengan menggunakan komputer dan hasilnya atau scoringnya nanti akan keluar secara otomatis ketika Anda selesai melakukan tes tersebut. Okay. So that's the difference between TOSE and also TOEFL, ya. Well, so what is the content of TOSE, or what are the contents of TOSE, especially for listening comprehension? Jadi apa saja, TOSE itu terdiri dari apa saja, isinya apa saja? Ya, Anda harus paham terlebih dahulu sebelum Anda nantinya akan mengikuti tes ini dan mengikuti materi-materi yang saya sampaikan. Okay, you have to understand about these contents of TOSE, especially for listening comprehension. The first, it consists of 50 questions, ya. Jadi di dalam TOSE nanti terdiri dari 50 pertanyaan. Dan it contains of 35 minutes. The time will be 35 minutes. Jadi waktunya terdiri dari 35 menit saja untuk menjawab 50 pertanyaan yang disediakan. Okay. And then there are 3 parts of listening comprehension section. Jadi ada 3 bagian yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa dalam listening comprehension of TOSE terdiri dari 3 bagian atau 3 parts. They are part A, B, and C. What is part A, B, and C? Okay, part A
ya. It consists of short dialogue. Well, part B, it consists of long dialogues, and part C, it consists of talks or monologue text. Jadi di dalam part B itu nanti terdiri dari percakapan yang panjang ya. Kemudian part C itu nanti terdiri dari monolog text ya. Biasanya disampaikan oleh satu orang saja. Okay, and the test takers will listen to recording materials and respond to multiple choice questions about the material. Oke, mohon maaf, ini salah ketik, seharusnya menjadi material ya. Jadi Anda nanti akan mendengarkan materi yang ada di dalam audio yang untuk Anda dengarkan begitu. Kemudian temanya atau topik yang ada di dalam audio tersebut berbeda-beda pastinya ya. Dan Anda harus menjawab pertanyaan 50 pertanyaan tadi dengan waktu 35 menit dengan memilih jawaban-jawaban yang tersedia yaitu berupa pilihan ganda ya, among A, B, C, or D. Alright, and the recording is played one time only. Anda harus berhati-hati. Jadi sebagai peringatan kepada Anda semuanya bahwa dalam audio nanti tes TOSE Anda akan mengerjakan soal TOSE dengan audio yang hanya dimainkan satu kali saja, tidak lebih. Oke? Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan, fokus kepada audio dan juga mengerjakan dengan memilih jawaban yang tersedia. Okay, and then the material on the recording is not written on the textbook. Nah, ini sangat penting Anda perhatikan bahwa materi atau mungkin tema, topik yang ada di dalam audio itu tidak tertulis di dalam textbook ya. Nah, jadi itulah mengapa Anda membutuhkan strategi-strategi dalam mengerjakan tes TOSE, terutama dalam semester ini kita fokus kepada listening comprehension. Okay, and the last one, the speakers on the tape, is usually using American English with American pronunciation and to use common American expressions. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan bahwa dalam tes TOSE, karena ini hampir sama dengan TOEFL, ya, pengerjaannya, jadi audio yang nanti akan dimainkan ya, the native speakers atau native speakernya akan menyampaikan dialogues atau monolog yang berupa bahasa Inggris berlogat Amerika ya, atau American pronunciation dengan pelafalan orang Amerika, dan biasanya menggunakan ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan oleh orang-orang Amerika. Oke. Nah, itu adalah contents dari TOSE yang perlu Anda perhatikan, beberapa isi dari TOSE nanti. Oke. And then the next, what are the common topics ya? Apa saja itu topik yang biasa keluar di dalam audio tes TOSE? Ya. The common topics usually are kita lihat ada biasanya academic topics, topik-topik yang berkaitan dengan akademik akademis maksud saya. Jadi biasanya ada arts seni ada fine arts, crafts, theater, dance, and then architecture, literature, music, film, and also photography. Kemudian ada humanities like history, political science, government, philosophy, law, dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan sosial, misalkan sejarah, ada ilmu-ilmu politik, pemerintahan, filosofi, hukum, dan lain sebagainya and then life science like paleontology, and then biochemistry, dan lain sebagainya yang sudah tertera di sini, Anda bisa baca Kemudian ada physical sciences like
geology, astronomy, chemistry, earth science, engineering, meteorology, energy, technology, oceanography, and physics. Ya, ada juga like social sciences like anthropology, sociology, education, geography, and so on. Jadi biasanya common topics itu ada academic topics yang terdiri dari beberapa bagian itu. Kemudian ada campus life topics ya. Biasanya di dalam audio itu nanti juga membicarakan tentang kehidupan di dalam kampus like classes, kemudian ada campus administration, ada campus activities ya like clubs, committees, social events dan lain sebagainya. Kemudian ada topik-topik yang bersifat umum ya, yaitu terdiri dari business like management, offices, official documents, and also law ya. Kemudian ada environment ya, that includes water, nature, climate, environment, and so on. Kemudian ada juga food, yaitu types of food, restaurants, dan sebagainya. Kemudian ada language and communication. Kemudian ada juga media, ada objects ya. Objects di sini biasanya berupa description of objects ya. Entah itu menjelaskan mengenai sesuatu ya, gambaran mengenai sesuatu dan lain sebagainya. Equipment ya. Kemudian ada juga personal ya, bersifat personal yaitu seperti family members, kemudian ada friends, health, emotions, physical characteristics, and also daily routines ya. Ini adalah topik-topik yang biasanya muncul di dalam audio yang akan Anda dengarkan di dalam tes TOEFL nanti. Kemudian ada juga planning and time management ya. Ada purchases, ada recreation, transportation, workplace, dan lain sebagainya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu nanti biasanya akan keluar di dalam audio atau di dalam tes TOEFL nanti. Jadi Anda benar-benar harus memperhatikan, kemudian memperkaya kosakata, idiom, kemudian ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan oleh American dan lain sebagainya. Okay, so you have to know about the difference between hearing or listening. Jadi di dalam TOEFL, especially for listening comprehension, Anda harus benar-benar tahu apa perbedaan antara hearing or listening. Ya, mungkin Anda masih belum terlalu paham apa itu perbedaan hearing or listening. Ya, tapi Anda yakin mungkin di waktu SMA mungkin guru Anda sudah pernah menjelaskan mengenai apa itu perbedaan hearing or listening. So, what is the difference? Okay, let's start. Hearing first. Hearing ya, kedua kata ini memiliki arti yang sama yaitu mendengarkan. But what is the difference? Ya, Anda perhatikan di sini bahwa hearing ya, that's perceiving sounds with the ear. Oke. Jadi menerima informasi yang berupa suara ya dengan menggunakan telinga. Oke, kita dikaruniai oleh Allah telinga yang berfungsi untuk mendengarkan. Oke. So, what does it mean? Apa artinya hearing itu? Oke, people can hear things without really listening to them. Jadi, hearing itu hanya sekedar mendengarkan saja dengan tidak tidak memahami secara betul-betul apa isi dari suara tersebut, apa makna dari suara tersebut, hanya sekedar mendengarkan. Seperti kita mendengarkan suara angin, kita mendengarkan suara orang lewat, kita mendengarkan suara motor yang lewat dan lain sebagainya. That's hearing. Okay, so what about listening? Well, listening, it comes from the word listen. Right? That's the process of receiving and constructing meaning from an auditory message. Jadi
listening itu berbeda dengan hearing, yang mana hearing tadi hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi untuk listening, di samping kita menerima untuk listening, jadi di samping kita menerima suara ya dari luar, kita akan mencerna isi dari suara tersebut ya, kemudian makna dari suara tersebut ya, mengevaluasi dari suara tersebut. Yeah, that listening means to hear and to process that information, to evaluate, to analyze, and to understand what is heard. Jadi itulah perbedaannya. Jadi listening itu benar-benar mendengarkan dan mengandung proses ya, proses dalam mengevaluasi, kemudian menganalisis dan juga memahami apa yang didengarkan oleh telinga kita. That's the difference between hearing and also listening. So you have to be able to differentiate between hearing and also listening. That's the difference. Itulah perbedaannya. Okay, so how to be an active listener? Bagaimana caranya agar kita menjadi test taker yang aktif, listener yang aktif. Dalam hal ini test taker ya, karena kita berbicara tentang TOSE, jadi saya membahasakannya dengan test taker. Oke. Nah, cara untuk menjadi pendengar yang aktif ya, terutama di dalam ujian nanti ya, the first thing that you have to do is that you have to concentrate on the speakers. Ya. Focus on what they are saying. Jadi hal yang paling utama yang harus Anda lakukan adalah konsentrasi kepada speakernya ya, yang menyampaikan pesannya. Kemudian fokus on what they are saying. Ya. Tidak hanya fokus kepada yang berbicara, tetapi juga Anda harus fokus kepada apa yang mereka bicarakan. Okay, you have to keep concentrate on the conversation or lecture, and then no daydream or drift into other thoughts, and then avoid watching the clock or fiddling with objects. Jadi ketika Anda benar-benar mendengarkan audio yang diputar ya, jadi Anda jangan pernah sekalipun pikiran ya atau otak itu kemana-mana, entah itu memikirkan hal-hal yang lain di luar tes tersebut ya. Kemudian Anda juga saya harap Anda menghindari melamun ketika audio itu diputar, karena itu akan mengecoh Anda nantinya. Jadi so you have to be careful in this case ya. Kemudian ada use non-verbal feedback ya, like try to engage your body and mind the act of listening, such as nodding head, that helps you maintain focus on the conversation. Kemudian you have to focus on the message, not the person delivering the message. Nah, ini sangat penting di poin ketiga ini. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan pesan yang disampaikan oleh the speaker ya. Jadi bukan orangnya, bukan terpaku kepada orangnya yang berbicara. Oh, ini orangnya kira-kira rambutnya panjang atau pendek. Oh, ini orangnya kira-kira gemuk atau kurus. Nah, itu tidak perlu sebetulnya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah pesan yang disampaikan oleh the speakers itu tadi. Kemudian the next is you have to concentrate on the conversation, ya, not the person. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di poin sebelumnya. And then find something in the room to concentrate during the listening. Something simple, such as blank chalkboard, atau kalau Anda memerlukan pensil atau pena ya, bisa Anda gunakan. Kemudian if you find yourself too distracted, simply close your eyes during the process. Jadi ketika ada hal-hal yang mengganggu pikiran Anda, hal-hal yang mengganggu konsentrasi Anda cukup memejamkan mata, kemudian fokus kepada pesan yang disampaikan oleh speakernya dengan menganalisis apa isi atau pesan yang disampaikan oleh speakernya. That's the important point ya, you have to do in the test. Alright, and then the next is use the visualization ya, menggunakan visualisasi ya. Contohnya bagaimana ya? When a speaker describes something or someone, find the meta
picture of what you hear. Jadi ini sangat membantu, trik ini sangat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Jadi Anda bisa memvisualisasikan. Contohnya ketika speaker itu menjelaskan tentang entah itu pemandangan, kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemandangan seperti pohon, kemudian langit, dan lain sebagainya. Anda bisa menggambarkan di dalam secari kertas, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda benar-benar ada di dalam pembicaraan itu, dalam entah itu pembicaraan atau monolog ya. Anda masuk ke dalam situ, kemudian Anda visualisasikan. That will be helping ya. Jadi itu akan membantu Anda dalam proses menjawab pertanyaan di dalam audio nanti. Okay? And then you can use your mind's eye to help you concentrate on the passage and better understand and remember what you hear. Ya. Jadi Anda benar-benar harus berkonsentrasi kepada pesan yang disampaikan oleh speakernya ya. Oke, itulah beberapa trik ya. Ada beberapa trik yang Anda bisa gunakan untuk menjadi pendengar yang aktif. Oke. Jadi jangan hanya berpangku tangan di atas meja, kemudian Anda hanya sekedar mendengarkan saja, hanya hearing saja without listening. So you have to be an active listener, right? Okay, next, what are the general strategies for TOEFL or TOEFL, especially for listening comprehension section? Okay, jadi untuk slide sebelumnya adalah trik mengenai bagaimana cara menjadi pendengar aktif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi-strategi umum dalam mengerjakan tes TOEFL atau TOEFL pada umumnya, terutama dalam hal listening comprehension section. Okay, the first thing that you have to do is that you have to be familiar with the direction. Ini sangat penting sekali Anda perhatikan bahwa sebelum mengerjakan tes ya TOEFL, terutama dalam listening comprehension, yang harus Anda lakukan adalah direction, memperhatikan petunjuknya. Bagaimana petunjuk dari speaker yang ada di dalam audio nanti, apa yang harus Anda lakukan. Anda harus benar-benar memperhatikan directionnya atau petunjuknya. Oke, ketika Anda fokus terhadap directionnya, maka Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. That's the most important thing, ya. And then the second one, you have to listen carefully to the passages. Ya, dengarkan baik-baik, tentang audio yang Anda dengarkan, kemudian maknai, kemudian Anda analisis ya. Itu sangat penting dilakukan karena tanpa listen carefully Anda hanya sekedar hearing saja, tidak memproses pesan yang disampaikan oleh the native speakers itu tadi. Okay. And then the third, you have to know where the easier and the more difficult questions are generally found. Jadi ini merupakan keterampilan bagi Anda juga ya, bahwa ketika pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam tes itu muncul begitu, Anda bisa membedakan mana pertanyaan yang sulit, mana pertanyaan yang mudah, mana pertanyaan yang sangat sulit. Nah, itu biasanya itu bertingkat begitu ya. Biasanya dari hal yang mudah dulu, dari pertanyaan yang mudah dulu, kemudian lebih sulit dan sangat sulit, biasanya seperti itu tingkatannya. Tetapi tidak mesti seperti itu ya. Okay, and then the next, you have to be familiar with the pacing of the test. Ya, jadi Anda lihat-lihat dulu jawaban yang ada, kemudian Anda pelajari jawaban-jawaban yang tersedia sambil menunggu waktu yang tersisa atau sebelum tes tersebut dimulai begitu ya. And then this is so important in doing the test. You have to give your attention that never leave any answers blank on answer sheet
ya. Jangan pernah meninggalkan jawaban-jawaban yang kosong ya. Jadi sebisa mungkin ketika mengerjakan tes TUSA ataupun TOEFL itu Anda benar-benar mengisi. Okay. For the next point, never leave any answers blank on the answer sheet. Jadi jangan pernah tinggalkan jawaban yang kosong. Jadi sebisa mungkin Anda harus benar-benar mengisi jawaban yang ada di dalam bar jawab. Okay. And then the last one is questions that follow. Ya, jadi ketika ada sisa waktu yang tersedia, ya, sebisa mungkin Anda manfaatkan dengan melihat jawaban-jawaban yang ada di nomor selanjutnya. Itu sangat membantu untuk Anda mengetahui terlebih dahulu keywords-nya atau kata kunci di dalam pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian kita akan menuju ke part A, penjelasan mengenai short dialogues ya. There are strategies used in the short dialogues ya. You have to use this in the test ya. Jadi ada penjelasan atau strategi yang nantinya akan Anda gunakan ketika mengerjakan part A atau short dialogues ya. Yang mana di dalam short dialogues ini nanti terdiri dari percakapan dan biasanya percakapan tersebut disampaikan oleh dua orang antara wanita dan juga pria dan juga satu orang narrator. Tetapi tidak selalu seperti itu, hanya biasanya seperti itu. Okay. The strategies available in the part A or short dialogues consist of skill 1 to 3 ya. Jadi ada 3 skill yang nantinya Anda praktikkan ya, yaitu skill pertama itu focus on the last line. Jadi Anda harus fokus kepada baris terakhir dari percakapan, artinya pada second speaker ya, di dalam speaker yang kedua. Kemudian ada skill 2, that's choose answers with synonyms. Jadi ini adalah strategi atau skill yang ada di dalam skill 2, yaitu memilih jawaban dengan sinonim atau persamaan kata ya. Persamaan kata maksudnya bagaimana? Persamaan kata antara jawaban dan juga pertanyaan atau isi dari percakapan tersebut. Okay. And then the third is skill 3, that's avoid similar sounds ya. Skill 3 itu meliputi avoiding similar sounds atau berusaha menghindari kata-kata yang atau suara ya yang terdengar mirip ya. Like search into research. Nah, itu adalah kata yang mirip tetapi beda artinya, beda penggunaannya. Oke, jadi itu harus benar-benar Anda perhatikan. Oke. So, let's go to skill 1, focus on the last line. Kita lihat contohnya di dalam recording, you will listen. Yeah, the man say, Billy really made a big mistake this time. And the woman said, yeah, he forgot to turn in his research paper. And the narrator itu akan mengatakan, what does the woman say about Billy? Nah, di sini ada kata he forgot to turn in. Yang saya garis bawah ada kata turn in. Ya. Nah, Anda harus memperhatikan turn in itu artinya apa. Nah, memang kosakata itu harus Anda perkaya dengan melalui banyak latihan ya. Idiom-idiom yang biasa digunakan itu memang harus sering kita praktekkan agar Anda memiliki banyak kosakata. Tetapi setiap orang memiliki kemampuan atau caranya masing-masing dalam memperkaya kosakata. Maaf. Nah, and then kata turn in atau idiom turn in ya, di dalam jawaban Anda, lembar jawaban Anda akan tertuang misalkan it was the first time he made a mistake and then he forgot to write his paper, he turned in the paper in the wrong place, he didn't remember to submit his assignment.
Nah, di sini ada beberapa pilihan kata. It was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. He didn't remember to submit his assignment. Kita lihat sebelumnya. Konteks dari percakapan ini, ya, kita lihat. Billy really made a big mistake this time. Kemudian, yeah, he forgot to turn in his research paper. Nah, the narratornya yang kita perhatikan adalah fokus kepada baris terakhir, ya, yang saya beri tanda merah, saya beri tanda merah. Ada he forgot to turn in his research paper. Ini adalah last line atau second line. Jadi percakapan kedua, percakapan terakhir, ya. Percakapan pertama diungkapkan oleh the man dan percakapan kedua oleh the woman. Nah, biasanya di dalam tes, ya, kunci dalam Anda menjawab pertanyaan oleh narrator ini tadi, ya, what does the woman say about Billy? Jawabannya akan ada di baris kedua. Namun, yang perlu Anda perhatikan, Anda harus mengetahui idiomnya atau persamaan kata dari turn in itu apa. Nah, banyak kata atau arti yang ada dalam makna turn in ini. Namun, ketika kita melihat pilihan jawabannya, nah, kita lihat yang lebih mendekati turn in adalah to submit atau mengumpulkan. Jadi jawabannya yang tepat adalah he didn't remember to submit his assignment. Ya, oke. Karena submit itu juga berarti turn in. Oke. Nah, itu adalah kuncinya. Kemudian ada strategy to answer. Focus on the last line. Jadi strategi menjawabnya adalah the last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa baris kedua atau baris terakhir dari percakapan tersebut biasanya terdiri dari jawaban dari pertanyaan oleh narratornya. Itu harus Anda perhatikan di dalam skill 1, short dialogues, right? Kemudian untuk berikutnya, listen to the first line of the dialogue. Ya, Anda memperhatikan baris pertama dialog tersebut. Kemudian jika Anda memahami isinya, okay, that will be better. But if you do not understand, don't worry because it probably doesn't contain the answer. Jadi ketika Anda mendengarkan percakapan pertama, ya, baris pertama, itu jika Anda mengetahui artinya, itu berarti Anda hebat, ya. Tetapi jika Anda tidak memahami isinya, dia bicara apa, it's okay, it doesn't matter, tidak masalah, ya. Karena di dalam baris pertama itu tidak terdiri dari jawabannya, tidak menunjukkan jawabannya, karena kuncinya jawaban untuk part A, ya, skill 1, yaitu focus on the last line, ya. Kemudian you have to be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Okay? Jadi seperti yang di dalam poin pertama jelaskan bahwa the last line itu biasanya terdiri dari jawabannya. Oke, jadi kuncinya ada di last line, oke, atau baris kedua. Nah, itu adalah strategi menjawab skill 1. Kemudian untuk skill 2, ya, you have to choose answers with synonyms. Oke, di dalam skill 2, ya, itu the strategy atau strategi yang digunakan adalah memilih jawaban dengan menggunakan sinonim. Oke. Nah, biasanya
jawaban yang tersedia di dalam multiple choice itu ada beberapa keywords atau kata kunci yang berupa synonyms, ya, yaitu persamaan kata, ya, atau kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama tetapi berbeda bunyinya, ya. Contohnya seperti percakapan berikut, Anda bisa lihat. The woman said, "Why is Barbara feeling so happy?" The man said, "She just started working in a real estate agency." And the narrator will have the question, "What does the man say about Barbara?" Nah, di sini ada kata started working, ya, started working. Anda ketika tidak paham di percakapan pertama, yaitu baris pertama dari ucapannya the woman itu tadi, jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Jadi Anda praktikkan untuk skill 1 tadi, yaitu fokus kepada baris kedua atau the last line of the conversation. Ya, baris keduanya yaitu ini. Nah, di dalam baris kedua ada kata started working. Dan Anda melihat pilihan jawabannya ada she always liked to work in real estate, and then she began a new job, and then she just bought some real estate. She bought a real estate agency, ya. Ada beberapa pilihan yang mungkin terdengar mirip, ya. Maknanya terutama Anda bisa lihat ada kata started working. Oke. Nah, kita lihat started. Started itu memiliki makna yang sama dengan began atau begin, ya. Begin itu bentuk pertama, kemudian bentuk keduanya began karena di sini adalah past tense, jadinya menggunakan verb to, begin. Ya. Kemudian ada working. Working, right? Bekerja. Apakah persamaan katanya? Kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ada work juga, kemudian job, ya, about. Nah, hati-hati Anda ketika melihat jawaban-jawaban yang ada. Terkadang jawaban yang ada di dalam multiple choice ini mengecoh perhatian Anda. Contohnya ada kata real estate, kemudian real estate. Ini memiliki bunyi yang sama, pengucapan yang hampir sama, tetapi berbeda makna. Oke, Anda harus perhatikan. Jadi, jangan pernah terkecoh oleh pilihan jawaban yang ada. Tapi ketika Anda mendengarkan percakapan oleh the speakers tadi, ya, Anda sebaiknya langsung melihat she just started working in a real estate agency. Started working. Ada began a new job. Jadi kata kuncinya adalah synonyms. Ya, kata kuncinya adalah synonyms. Dan Anda tidak perlu mendengarkan kata per kata dari percakapan yang disampaikan oleh speakers. Tetapi Anda perlu memahami konteks secara keseluruhan dari percakapan yang ada. Seperti itu. The next. Well, what are the strategies to answer point 2? Ya, strateginya apa? Ya, ini dia. As you listen to the last line of the dialogue, you have to focus on keywords in that line. Ya, jadi sambil mendengarkan baris kedua tadi dari percakapan, Anda harus fokus kepada kata kunci di dalam baris tersebut, baris percakapan tersebut, yang mana berupa sinonim. Oke. Kemudian untuk strategi berikutnya, ya. If you see any synonyms for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Ya, jika Anda melihat sinonim dari atau keywords yang ada di dalam jawaban-jawaban, ya berarti Anda
kemungkinan menemukan jawaban yang benar. Oke. So, let's start to skill 3, that is avoid similar sounds, right? Ini adalah strategi untuk skill yang ketiga, yaitu menghindari bunyi-bunyi atau suara-suara yang terdengar mirip ya. Artinya apa? Artinya kosakata yang memiliki bunyi yang hampir sama dengan kosakata lain. Oke, for skill 3 ya. It is often the incorrect answers in the short dialogues or answers that contain words with similar sounds but very different meanings from what you listen on the recording. And then you should definitely avoid these answers. Jadi seringnya ya jawaban yang tidak benar atau kurang tepat begitu di dalam percakapan pendek atau part A itu tadi, itu merupakan jawaban yang memiliki suara atau bunyi-bunyi yang mirip begitu ya, tetapi memiliki arti atau makna yang sangat berbeda dengan apa yang Anda dengarkan di dalam audio ya. Contohnya misalkan Anda perhatikan contoh percakapan di bawah ini. The man said, "Why couldn't Mark come with us?" And then the woman answered, "He was searching for a new apartment." And the narrator have questions. What does the woman say about Mark? Nah, di sini terlihat bahwa untuk skill yang pertama kita fokus kepada baris kedua ya. Tidak masalah ketika Anda tidak memahami dengan betul atau tidak dengan benar-benar memperhatikan baris pertama. Anda perhatikan baris yang kedua. He was searching for a new apartment. Nah, pertanyaannya apa? What does the woman say about Mark? Nah, what does the woman say about Mark? Anda perhatikan ada kata yang saya garis bawahi ini, yaitu searching dan juga apartment. Ya, kita lihat pilihan jawaban yang tersedia ada A, B, C, and D. He was in the department office. He was looking for a place to live. He was working on his research project, and then he had an appointment at a church. Nah, di sini ada beberapa kata atau vocabulary yang terdengar mirip, seperti pertanyaannya. Ada kata searching. Nah, kita lihat apakah ada kata searching yang terdengar mirip. Nah, kita lihat. Searching itu memiliki bunyi yang mirip dengan research. Ada search-nya. Research and searching, ya, itu fungsinya berbeda, tetapi suaranya mirip. Kemudian ada kata church. Research, searching, church. Nah, mereka memiliki akhiran ch, ya. Ch, research, church, searching. Ya. Nah, ini ketiga kata yang saya sebutkan tadi memiliki arti yang berbeda tetapi terdengar mirip. Oke? Tetapi Anda jangan terkecoh dengan suara yang mirip itu tadi, karena strateginya untuk skill 3 adalah avoid similar sounds, menghindari kata-kata yang mirip. Oke? Yang bersuara mirip. Oke? Nah, kemudian ada apartment. Apartment, ketika kita melihat jawaban yang ada yang mirip suaranya. Apartment dengan department, ada juga appointment, terdengar mirip. Ya. Apartment, department, appointment. Sama-sama mengalami pembendaan kata, yaitu dengan akhiran ment, department, appointment, apartment. Tetapi mereka memiliki arti yang berbeda. Anda harus benar-benar memperhatikan itu. Dan jangan sampai terkecoh oleh suara yang mirip itu tadi. Nah, sehingga dari jawaban yang ada, kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat adalah B. He was looking for a place to live. Dari jawaban-jawaban yang ada, memang kita dituntut untuk lebih teliti dan juga lebih bersikap analitis terhadap apa yang disampaikan oleh speaker ya.
Jadi ini melatih Anda untuk bersifat kritis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam tes TOEFL maupun tes TOEFL itu. Oke. So, what are the strategies to answer for avoiding similar sound? Jadi strateginya apa dan bagaimana cara menjawabnya agar skill 3 itu terpenuhi ya? Yaitu yang pertama, you have to identify keywords in the last line of the dialogue. Right? Anda identifikasi kata kuncinya di baris yang kedua atau baris terakhir dari percakapan tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Kemudian you have to identify the words in the answers that contain similar sounds and do not choose these answers. Ingat, kata-kata yang terdengar mirip itu tidak merupakan jawaban yang tepat. Jadi justru Anda hindari similar sound-nya ya dari pilihan jawaban yang ada. Nah, dari keempat pilihan jawaban yang mana ada satu yang tidak mirip, nah disitulah jawaban yang tepat. Insya Allah begitu ya. Oke. Well, I think it's enough for the explanation about part A ya, especially for short dialogues and the strategies used in doing the test, and then how do you have the answer, and then how to be the active listener, and then what is the difference between hearing and listening, and then bagian-bagian yang ada di dalam TOEFL, terutama di dalam part A ya, yang mana dalam part A terdiri dari skill 1 to 3 ya, yang sudah kita rangkum menjadi beberapa slide tadi. Nah, untuk selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah exercise ya. Anda bisa mengerjakan latihan sebagai bentuk praktis Anda di dalam mengaplikasikan skill 1 to 3 ya, for listen to, that is short dialogues in part A, right? Jadi untuk part A atau short dialogues bisa Anda lakukan latihan dengan clicking link di bawah ini ya, yang mana nanti untuk linknya akan saya kirimkan untuk Anda buka dan Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya dari audio yang diputar di dalam link ini. And then the link will be shared by WhatsApp group ya. Nanti linknya saya share di WhatsApp. Kemudian ada ketentuannya, yaitu untuk submit ya, pengumpulan hasil pengerjaan itu atau jawaban-jawaban yang ada, tolong dikumpulkan kepada koordinator kelas yang telah ditunjuk ya, untuk dikumpulkan ke saya atau dikirim ke saya melalui email ya. Untuk emailnya nanti bisa saya kirim melalui WhatsApp juga di tanggal maksimal tanggal 11, yaitu hari Rabu ya, 11 November 2020. Kemudian untuk jawaban yang sudah Anda kerjakan, tolong ditulis ya, ditulis boleh, diketik juga boleh, dengan hanya memilih jawabannya among A, B, C, or D, itu saja. Dan jangan lupa menuliskan identitas Anda, kemudian NIM Anda ya, karena ini sebagai bahan latihan. Saya harap Anda semuanya tidak melakukan plagiasi satu dengan yang lainnya. Saya harap meskipun proses perkuliahan kita dilakukan secara daring atau online, saya harap Anda semuanya tetap percaya diri dengan mengerjakan latihan ini secara mandiri. Diskusi boleh dengan temannya, tetapi tidak melakukan plagiasi jawaban yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam link tersebut. Oke? Jadi saya benar-benar berharap kemampuan Anda secara personal seperti apa. Kemudian kita akan lanjutkan meeting selanjutnya dengan perkuliahan tetap secara daring, dan kita tetap berdoa semoga pandemi COVID ini segera selesai sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Dan ya, kita berdoa
yang terbaik untuk negara Indonesia ini. Oke, thanks a lot for your attention, and we'll see next week for our next meeting. Thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.